Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam itu, tubuh Anjas terasa semakin lemah. Sudah seminggu ia jatuh sakit tanpa sebab. Makanan yang ditelannya selalu dimuntahkan, dan setiap tidur, ia dihantui mimpi buruk yang sama. Seorang wanita tua dengan mata kosong, berbisik namanya dari balik kegelapan. Ibunya yakin ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang dikirimkan kepadanya. Dan ketika sebuah boneka jerami berlumur darah ditemukan terkubur di pekarangan rumahnya, Anjas sadar, seseorang ingin dirinya mati. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Malam di desa kecil itu terasa mencekam. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Anjas duduk di beranda rumahnya, menyeruput kopi hitam yang masih mengepul. Matanya menerawang ke pekarangan depan, di mana pohon mangga berdiri tegap dengan bayangan hitam pekat di bawahnya. Sudah seminggu belakangan ini, tubuhnya terasa lemas tanpa sebab. Makanan yang masuk ke perut seperti tak bertahan lama, selalu ingin dimuntahkan. Setiap malam, tidurnya diganggu mimpi-mimpi buruk tentang wanita tua bermata kosong yang memanggil namanya dari balik semak-semak. Dari dalam rumah, ibunya muncul dengan raut wajah cemas. "Anjas, kamu masih sakit? Sudah kubilang, kita harus cari orang pintar." Anjas menghela nafas. Ia tak percaya hal-hal semacam itu. "Bu, mungkin aku cuma kecapean." Ibunya menggeleng. "Tidak, ini bukan sakit biasa. Tadi siang, Embok Minah datang ke rumah. Dia bilang melihat sesuatu dilempar ke pekarangan kita malam kemarin." Anjas mengernyit. "Dilempar? Apa maksudnya, Bu?" Ibunya duduk di sebelahnya, menurunkan suara. "Santet, Jas." Gelembung tawa hampir keluar dari bibir Anjas, tetapi ia melihat keseriusan di mata ibunya. "Aku nggak punya musuh, Bu. Siapa yang mau menyantetku?" Ibunya menggigit bibir, ragu-ragu sebelum menjawab. "Bu Sarti." Darah Anjas berdesir. Bu Sarti adalah tetangga mereka, seorang janda yang tinggal sendirian di rumah tua di ujung gang. Wanita itu dikenal sebagai sosok pendiam, tapi juga sering bersikap aneh. "Bu Sarti? Kenapa dia mau mencelakaiku?" Ibunya menatap pekarangan, seolah takut ada yang menguping. "Kau ingat 3 bulan lalu, ayamnya mati tiba-tiba? Katanya itu karena kau menabraknya dengan motor. Sejak itu, dia selalu memandangmu dengan tatapan aneh." Anjas mengingat kejadian itu. Ia memang pernah tanpa sengaja menabrak ayam yang melintas di jalan, tetapi ia tak menyangka hal itu bisa berujung seperti ini. Ibunya melanjutkan, suaranya semakin lirih. "Malam ini kita panggil Pak Broto. Dia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata." Anjas tak bisa menolak. Tubuhnya memang semakin lemah, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Tengah malam, Pak Broto tiba. Ia seorang dukun tua dengan mata tajam dan jubah hitam yang membuatnya terlihat semakin misterius. Begitu memasuki rumah, ia langsung melirik ke pojokan, matanya menyipit. "Anjas, kamu sudah diganggu berapa lama?" "Seminggu lebih, Pak." Pak Broto mengangguk. Ia mengeluarkan dupa dan mulai membakar kemenyan. Asap putih mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma menusuk. "Ada sesuatu yang ditanam di pekaranganmu," ujar Pak Broto sambil menatap tanah di dekat pohon mangga. Tanpa banyak bicara, ia menggali dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, sesuatu yang menjijikan muncul dari dalam tanah. Sebuah boneka jerami berlumur darah kering, dengan paku besar tertancap di dadanya. Ibunya menjerit tertahan. "Ini yang membuatmu sakit," kata Pak Broto. Anjas menelan ludah. "Siapa yang menanam ini, Pak?" Pak Broto tak langsung menjawab. Ia mengangkat boneka itu, lalu membakarnya di atas arang yang sudah disiapkan. Saat api melahap boneka itu, suara melengking terdengar di kejauhan, seperti jeritan seseorang yang kesakitan. "Bu Sarti," bisik ibunya. Pak Broto menatap Anjas tajam. "Santet ini kuat. Kau harus berhati-hati. Jika tak segera ditangkal, kau bisa mati." Anjas merasa kakinya melemas. Ia tak pernah percaya hal-hal semacam ini,
Tapi sekarang ia menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Malam itu, Anjas tidur di kamar dengan dupa masih mengepul di sudut ruangan. Ia berharap semua sudah selesai. Namun, saat malam semakin larut, ia terbangun oleh suara berbisik di telinganya. Ia menoleh. Di ujung kamarnya, berdiri sosok wanita tua dengan mata kosong dan wajah penuh luka. Bibirnya bergerak-gerak, tapi suaranya menggema di dalam kepala Anjas. Kau harus mati. Anjas tak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terkunci di tempat tidur. Napasnya memburu saat wanita itu melayang mendekat. Di luar kamar, suara ibunya terdengar panik. Pak Broto, anakku. Pintu kamar terbuka, dan Pak Broto masuk dengan sebuah keris di tangannya. Ia berbisik cepat sambil mengayunkan keris itu ke arah sosok wanita tua. Seketika, sosok itu menjerit sebelum menghilang dalam kabut hitam yang lenyap ke sudut ruangan. Pak Broto menghela napas. Belum selesai. Anjas merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Masih ada yang harus kita lakukan, kata Pak Broto. Matanya menatap ke arah rumah Bu Sarti yang terlihat dari jendela. Rumah itu gelap. Tetapi Anjas merasa sepasang mata sedang mengintai mereka dari sana. Malam itu masih panjang. Dan pertarungan ini belum selesai. Malam semakin larut, tapi ketegangan di rumah Anjas belum juga reda. Pak Broto duduk bersila di ruang tengah, mengamati asap dupa yang berputar pelan di udara. Ibunya masih menggenggam lengan Anjas erat, seolah takut anaknya akan hilang begitu saja. Pak Broto, ini belum selesai? Tanya ibunya dengan suara gemetar. Belum, jawab Pak Broto datar. Pengirimnya masih hidup. Kalau tidak dihentikan, ia bisa mengirim sesuatu yang lebih buruk. Anjas menelan ludah. Ia tak bisa membayangkan sesuatu yang lebih buruk dari yang baru saja terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Pak Broto memandang ke arah rumah Bu Sarti di ujung gang, sorot matanya tajam. Kita harus menghadapinya. Mereka bertiga berjalan menuju rumah Bu Sarti dengan hati-hati. Malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Rumah itu tampak gelap, tak ada cahaya sedikit pun dari dalam. Pak Broto mengetuk pintu kayu tua itu 3 kali. Tak ada jawaban. Bu Sarti, panggilnya. Kami tahu apa yang kau lakukan. Hening. Tapi tiba-tiba, terdengar suara berderak dari dalam rumah. Pintu terbuka sedikit, menampakkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Pak Broto melangkah masuk tanpa ragu, diikuti Anjas dan ibunya. Bau anyir langsung menyergap hidung mereka, membuat perut Anjas mual. Di dalam ruangan yang remang-remang, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah ruangan, ada meja kayu penuh dengan sesajen, bunga layu, dupa yang sudah terbakar setengah, dan segumpal rambut yang sangat familiar bagi Anjas. Rambutnya sendiri. Anjas mundur selangkah. Dadanya berdebar keras. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara tertawa lirih. Mereka menoleh, dan di sana, duduk di lantai dengan mata melotot dan mulut menyeringai, adalah Bu Sarti. Tubuhnya tampak kurus, hampir seperti tinggal kulit dan tulang. Rambutnya berantakan, dan tatapannya kosong. Kalian datang? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Pak Broto maju selangkah. Bu Sarti, aku tahu kau sakit hati. Tapi ini bukan jalan yang benar. Bu Sarti tertawa pelan. Dia membunuh ayamku. Kau tahu artinya itu? Ayam itu bukan sekadar ayam. Anjas merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ayam itu, penolongku, lanjut Bu Sarti dengan suara bergetar. Sejak dia mati, tubuhku semakin lemah, dan satu-satunya cara agar aku tetap hidup adalah mengambil nyawanya. Tiba-tiba, Bu Sarti merangkak cepat ke arah mereka, matanya merah menyala. Anjas hampir berteriak. Tapi Pak Broto sudah lebih dulu mengangkat tangannya dan membaca mantra. Tubuh Bu Sarti terpental ke belakang, menabrak meja dan menjatuhkan sesajen. Ia menjerit kesakitan, menggeliat seperti ada sesuatu yang membakar dari dalam. Pak Broto bergerak cepat, mengambil segenggam garam dari kantongnya dan menaburkannya ke tubuh Bu Sarti. Pergi kau! Aku kembalikan semua yang telah kau kirim. Bu Sarti menjerit lebih keras, tubuhnya kejang-kejang. Lalu, dari mulutnya keluar sesuatu yang menjijikan, gumpalan hitam pekat seperti darah beku. Anjas menahan napas saat gumpalan itu bergerak sendiri,
meluncur cepat ke arah pintu dan menghilang dalam kegelapan. Hening. Bu Sarti terkulai di lantai, tubuhnya tak lagi bergerak. Sudah selesai? Bisik ibunya. Pak Broto menghela napas panjang. Untuk saat ini, ya. Mereka bertiga keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Malam masih gelap, tapi rasanya udara sudah sedikit lebih ringan. Anjas menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, ia merasa tubuhnya lebih ringan. Tapi di hatinya, ada ketakutan yang masih mengendap. Karena ia tahu, santet tak pernah benar-benar hilang. Hanya menunggu waktu untuk kembali. Sudah 3 hari sejak kejadian di rumah Bu Sarti. Sejak malam itu, wanita itu tak pernah terlihat lagi. Rumahnya tertutup rapat, gelap tanpa tanda kehidupan. Beberapa warga desa yang penasaran mencoba mengetuk pintunya, tapi tak ada jawaban. Anjas mulai merasa tubuhnya lebih baik. Meski sesekali ia masih merasakan dingin yang menjalar tiba-tiba di tengkuknya. Ia tak berani menceritakan hal itu pada ibunya. Pak Broto sudah memperingatkan. Ini belum benar-benar selesai, Anjas. Ada sesuatu yang masih mengintai. Tapi Anjas berharap itu hanya ketakutan yang tertinggal. Ia ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Sampai malam itu tiba. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di pekarangan bergoyang liar, dan suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan. Anjas sudah berbaring di ranjangnya ketika suara ketukan terdengar dari jendela kamar. Perlahan, ia menoleh. Jendelanya tertutup rapat, tapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan hitam berdiri di luar, samar-samar di balik kaca. Jantung Anjas berdegup kencang. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Anjas menelan ludah. Tangannya bergerak ke selimut, mencengkeram erat. Lebih keras kali ini. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tangannya terulur gemetar, mencoba membuka jendela sedikit untuk melihat lebih jelas. Begitu celah jendela terbuka, sesuatu merayap masuk. Tangan kurus berwarna kehitaman, dengan kuku panjang dan bengkok. Jari-jari itu bergerak gemetar, merayap seperti laba-laba. Anjas tersentak, tubuhnya terpental ke belakang. Dari luar, terdengar suara berbisik, suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Kau pikir sudah selesai, Anjas? Sebuah kepala muncul di celah jendela. Mata kosong, rambut acak-acakan. Bu Sarti. Tapi ada yang berbeda. Kulitnya lebih pucat, seperti tak bernyawa. Bibirnya menghitam, dan dari mulutnya keluar cairan kental berwarna gelap. Kau mengambil nyawaku. Lanjutnya, suaranya bergetar seperti berasal dari 2 suara sekaligus. Anjas ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Matanya hanya bisa menatap ketika tubuh Bu Sarti mulai merayap masuk lewat jendela, seperti makhluk tanpa tulang. Kau harus menggantinya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras. Anjas, ibunya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat ketakutan. Dan di belakangnya, Pak Broto masuk dengan membawa keris yang mengkilat dalam cahaya temaram. Pak Broto bergerak cepat. Dengan satu gerakan, ia menghunuskan keris ke arah Bu Sarti. Sosok itu menjerit. Suaranya melengking, menusuk telinga, sebelum tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang berhamburan ke seluruh ruangan. Hening. Napas Anjas memburu. Ia melihat ke arah jendela. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Pak Broto menurunkan kerisnya. Wajahnya serius. Dia sudah mati, tapi arwahnya menolak pergi. Anjas masih menggigil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak Broto menatapnya lama sebelum menjawab. Kita harus mengakhiri ini. Selamanya. Malam itu juga, mereka pergi ke rumah Bu Sarti. Rumah itu masih tertutup rapat. Tapi kali ini Pak Broto tak mengetuk pintu. Ia langsung mendorongnya hingga terbuka. Di dalam, bau busuk langsung menyeruak. Dan di sudut ruangan, mereka menemukannya. Tubuh Bu Sarti tergeletak di lantai, kaku dan membusuk. Matanya terbuka lebar, bibirnya menyeringai. Tapi yang membuat Anjas benar-benar merinding adalah, tubuh itu seperti sudah mati berhari-hari. Tapi 3 hari yang lalu, mereka masih melihatnya hidup. Pak Broto tak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Arwahnya terjebak, ujarnya pelan. Ia menolak menerima kematian.
Malam itu, mereka melakukan ritual terakhir. Pak Broto membakar sesajen, mengusir sisa energi gelap yang tertinggal di rumah itu. Dan tepat saat api membakar habis dupa terakhir, terdengar suara melengking panjang dari kejauhan. Suaranya semakin melemah, sebelum akhirnya menghilang. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Bu Sarti. Polisi desa datang, tapi mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Penyebab kematiannya tak bisa dijelaskan. Anjas tak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sejak malam itu, ia tahu satu hal. Santet bukan hanya tentang kebencian, tapi juga tentang arwah yang tak mau pergi. Dan jika ada yang mencoba membangunkannya lagi, mungkin mereka tak seberuntung dirinya. Hari-hari berlalu setelah kematian Bu Sarti, tetapi ketenangan yang diharapkan Anjas tak sepenuhnya datang. Rumah Bu Sarti kini kosong dan dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Warga percaya rumah itu sudah dikutuk. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas di dalamnya saat malam, atau mendengar suara berbisik ketika melewati depan rumah. Anjas sendiri tak pernah lagi melewati gang itu. Setiap kali ia berusaha mendekat, ada perasaan aneh yang membuatnya ingin berlari sejauh mungkin. Pak Broto sudah melakukan ritual pembersihan terakhir, memastikan arwah Bu Sarti tak lagi gentayangan. Tapi di dalam hati kecilnya, Anjas tahu, ada sesuatu yang masih tersisa. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Petir menyambar langit, menerangi rumah Anjas dalam kilatan cahaya sesaat. Anjas baru saja memejamkan mata ketika suara itu datang lagi. Ketukan di jendela. Dadanya langsung berdebar. Tangannya mencengkeram selimut, berharap itu hanya suara angin atau ranting yang terbawa hujan. Tapi kemudian, lebih keras kali ini, ia menelan ludah. Perlahan, dengan jantung yang berdegup kencang, ia menoleh ke jendela. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan dan hujan yang mengalir di kaca. Anjas menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tapi tepat saat ia hendak kembali berbaring, sebuah tangan pucat muncul dari balik kaca. Dingin merayapi tubuhnya, membuatnya nyaris tak bisa bergerak. Dari luar, samar-samar, suara berbisik terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Aku belum selesai, Anjas. Matanya membelalak. Hujan semakin deras. Angin berhembus kencang, menggoyangkan jendela. Dan dalam sekejap, suara itu menghilang. Ketika ia menatap kaca lagi, tak ada apa-apa di sana. Anjas masih diam, tubuhnya kaku. Sampai akhirnya ia menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Di kaca jendela yang basah, ada bekas jejak tangan, dan sebuah goresan samar berbentuk senyum. Sejak malam itu, Anjas tak pernah tidur nyenyak lagi. Karena ia tahu, meskipun arwah Bu Sarti telah pergi, sesuatu masih mengawasinya dari kegelapan. Dan mungkin, suatu saat nanti, ia akan kembali.